Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua untuk materi program linier ya. Kalau pada pertemuan pertama untuk program linier kemarin kita membahas tentang menentukan himpunan penyelesaian daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada pertemuan yang kedua ini adalah kebalikannya ya. Jadi kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari gambar atau dari grafik ya, dari grafik daerah himpunan penyelesaian. Jadi kebalikan dari pertemuan yang pertama. Jadi kalau yang kedua ini diberikan grafik daerah himpunan penyelesaiannya, kita akan menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang adik-adik buka lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang kedua ya. Nah, pada LKPD yang kedua ini, nah untuk kompetensi dasarnya sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan yang pertama. Ini kompetensi dasarnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran juga masih sama ya. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, untuk IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV dari gambar daerah penyelesaiannya ya. Nah, ini untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari himpunan penyelesaiannya, kita menggunakan rumus persamaan garis lurus ya. Nah, ini ada gambarnya. Gambar yang pertama adalah persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Ini rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Kemudian gambar yang kedua adalah persamaan garis melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali X kurang X1. Kemudian pada gambar yang ketiga ini, persamaan garis yang memotong sumbu X di B,0 dan memotong sumbu Y di 0,A adalah AX tambah BY sama dengan AB. Jadi untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan rumus yang bagian B dan rumus yang gambar pada bagian C ya. Nah, untuk menentukan pertidaksamaan linier dari daerah himpunan penyelesaian ini dilihat ya. Kalau untuk gambar ini, gambar yang pertama ini itu garis condong ke kiri ya, berarti M kecil 0 atau gradiennya kecil 0. Garis G utuh dan HP di kiri garis, maka persamaan garisnya menjadi AX tambah BY kecil sama dengan AB. Jadi yang ini ya, ini yang garis ini berarti garis AX tambah BY kecil sama dengan AB ya. Ini kecil, kenapa kecil? Karena arsirannya ke kiri. Kemudian yang kedua ini AX tambah BY besar sama dengan AB. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang pertama, itu kalau arsirannya ke kanan itu tandanya besar dari ya. Kalau arsirannya ke kiri berarti tandanya kecil dari. Oke. Kemudian untuk garis condong ke kanan. Nah, untuk yang ini AX tambah BY kecil sama dengan AB karena arsirannya juga ke kiri. Berarti dia menggunakan tanda kecil sama dengan. Yang berikut untuk gambar ini terlihat arsirannya ke kanan juga, maka AX tambah BY besar sama dengan AB. Itu ya. Nah, jika garis G putus-putus berarti tandanya tidak memakai, pertidaksamaannya tidak memakai tanda sama dengan seperti ini ya. Kalau ini karena garisnya karena garisnya full seperti ini atau garisnya utuh, berarti tanda pertidaksamaan menggunakan tanda sama dengan. Tapi kalau garisnya putus-putus, tanda pertidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan. Jadi seperti ini ya. Oke, langsung saja kita dengan aktivitas.
tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian pada grafik berikut. Nah, ini grafiknya. Nah, kita lihat dulu. Kita menentukan garis yang mana dulu. Kalau di sini, karena garis-garis tersebut melalui dua titik, maka untuk menentukan persamaan garisnya menggunakan rumus yang ini ya. Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali X kurang X1. Jadi kita menggunakan rumus persamaan garis lurus yang ini. Nah, persamaan garis lurus yang melalui ini 0,3 dan 4,0. 0,3 yang ini ya. 0,3 dan 4,0. Jadi garis ini yang akan kita tentukan persamaan garisnya ya. Garis ini melalui titik 0,3 dan 4,0. Kita menggunakan rumus ini. Kita anggap 0,3 ini adalah X1, Y1 dan 4,0 itu adalah kita anggap sebagai X2, Y2 ya. Ini X1, Y1 dan ini adalah X2, ini ya. Jadi X1, Y1 ini kita anggap X2, Y2. Oke. Nah, ini Y kurang Y1 kita menggunakan rumus ini ya. Kita ganti Y1-nya adalah 3, berarti ini 3 ya. Kemudian Y2 kurang Y1. Y2 kurang Y1 berarti 0 kurang 3. Kemudian X2 kurang X1. X2 kurang X1 berarti 4 kurang 0. Kemudian X kurang X1, X1-nya adalah 0 ya. Berarti X kurang 0. Nah, ini 0 kurang 3 min 3, 4 kurang 0, 4, kemudian X kurang 0, X ya. Kemudian min 3 ini kita kalikan dengan X sehingga hasilnya min 3X per 4. Yang ruas kirinya tetap ya. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan garisnya. Nah, ini Y kurang 3 kita kalikan dengan 4 sehingga Y kurang 3 kali 4 sama dengan yang di ruas kanan sisa min 3 ya, yang ini. Nah, ini kita kalikan Y kali 4, 4Y, min 3 kali 4, min 12 sama dengan min 3X. Nah, kemudian yang memiliki variabel kita sendirikan di ruas kiri, yang tidak mempunyai variabel kita sendirikan di ruas kanan. Nah, cara memindahkan ya, ini min 3X pindah ke ruas kiri jadi positif 3X, kemudian plus 4Y atau tambah 4Y sama dengan min 12 kita pindahkan ke ruas kanan, yang tadinya negatif itu berubah jadi positif 12. Sehingga didapat persamaan garis pertama adalah 3X tambah 4Y sama dengan 12 ya. Jadi garis yang ini tadi, ini ya, yang ini didapat 3X tambah 4Y sama dengan 12. Ini persamaan garisnya ya. Yang berikut persamaan garis yang kedua. Kalau tadi yang kita lihat adalah yang ini, sekarang kita lihat garis yang kedua ini melalui titik 0,4 dan titik 2,0 ya. Kita cari tetap dengan menggunakan rumus yang ini ya. Tetap kita misalkan X1-nya ini Y1-nya, kemudian X2 ini Y2. Nah, ini kan Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali X kurang X1. Jadi di sini Y kurang Y1. Y1-nya adalah 4 ya. Kita tulis 4 di sini. Ini 4. Kemudian Y2 kurang Y1. Y2 kurang Y1 berarti 0 kurang 4. 0 kurang 4. Yang berikut X2 kurang X1. Jadi 2 kurang 0 dikali X kurang X1-nya 0. Jadi X kurang 0. Nah, di sini tetap Y kurang 4. 0 kurang 4 itu hasilnya minus 4. Di sini 2 kurang 0 itu 2 ya. Di sini juga 4.
Nah, min 4 kali X itu min 4X per 2. Ya. Sekarang Y kurang 4 itu dikalikan dengan 2. Jadi di sini Y kurang 4 dikali 2, di sini tinggal min 4X, ya. Nah, Y kali 2 itu 2Y, ya. Min 4 kali 2 itu min 8, ini min 4X. Nah, sekarang yang memiliki variabel kita sendirikan di ruas kiri, ya. Yang tidak memiliki variabel kita sendirikan di ruas kanan. Jadi min 4X pindah di sebelah itu jadi positif 4X ditambah, karena ini plus berarti ditambah 2Y sama dengan min 8 pindah di sebelah itu jadi positif 8. Kalau kita sederhanakan dia menjadi, bagaimana cara menyederhanakan? Semuanya ini itu kita bagi dengan 2, ya. Jadi 4 bahagi 2 itu 2X, 2Y bahagi 2 sisa Y atau 1Y itu 8 bahagi 2 hasilnya 4. Atau bisa ditulis 2X tambah Y sama dengan 4, ya. Jadi didapat persamaan yang keduanya adalah 2X tambah Y sama dengan 4. Jadi ini, ya. Jadi didapat yang kedua yang ini, ya. Didapat yang kedua ini itu 2X, ini garis ini 2X tambah Y itu sama dengan 4. Sekarang kita sudah menentukan persamaan garis lurus dari kedua garis yang tadi. Kalau garis yang pertama adalah 3X tambah 4Y sama dengan 12, garis yang kedua adalah 2X tambah Y sama dengan 4, maka kita akan menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik di atas, ya. Kita akan menentukan sistem persamaan dari grafik di atas. Kalau tadi kan persamaannya 3X tambah 4Y sama dengan 12, kita akan menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, sekarang yang ini kan, nah ini terlihat arsirannya kan ke kiri, berarti kita menggunakan tanda kecil sama dengan. Begitu juga dengan garis ini, terlihat kan garisnya arsirannya ke kiri juga, berarti kedua garis ini menggunakan tanda pertidaksamaan kecil sama dengan, ya. Kemudian syaratnya X-nya besar sama dengan 0 dan Y-nya besar sama dengan 0, karena daerah penyelesaiannya ini tidak lebih ke sini dan tidak lebih juga ke bawah, sehingga ditambah sistem pertidaksamaannya adalah ini, ya, yaitu 3X tambah 4Y kecil sama dengan 12, 2X tambah Y kecil sama dengan 4, X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Oke, sekarang lanjut dengan yang kedua, ya. Tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian pada grafik berikut. Tetap masih sama, ya, menggunakan yang ini, ya. Nah, kalau ini kita lihat persamaan garis lurusnya, berarti yang diambil ini, ya, garis ini melalui titik 0,4 dan 3,0, ya. Jadi kita harus misalkan yang mana X1 dan mana Y1-nya, ya. Jadi ini kita misalkan X1, Y1, ini X2, Y2, ya. Nah, langsung diganti saja Y1-nya dengan ini, ya, 4. Ini, kemudian Y1-nya adalah 4. X2-nya 3, itu kurang 0, ya. Kemudian X1-nya di sini 0. Tinggal diselesaikan, di sini 4, di sini min 4 karena 0 kurang 4, ya. Kemudian 3 kurang 0 itu 3, X dikurangi 0 adalah X, ya. Ini tinggal dikalikan, min 4 kali X itu min 4, X di sini tetap 4, di sini 3, ya. Setelah itu Y kurang 4 ini itu kalikan dengan 3. Yang ini, ya, sama dengan ini di ruas kanan tinggal min 4X.
tinggal kalikan Y kali 3 itu 3Y, min 4 kali 3 itu min 12, ini min 4X. Nah, tinggal disendirikan yang punya variabel di ruas kiri. Min 4X itu jadi positif 4X, ini ditambah 3Y sama dengan min 12, pindah ke ruas kanan itu jadi positif 12 ya. Oke, nah ini bisa dilanjutkan. Nah, ini ya, jadi 4 didapat persamaan yang pertama adalah 4X tambah 3Y sama dengan 12. Sekarang kita lanjut dengan persamaan garis yang kedua. Kalau tadi adalah ini ya, 4X tambah 3Y, yang garis yang kedua adalah ini melalui titik 0,2 dan 5,0. Jadi di sini 0,2 dan 5,0. Ini 5,0. Kita tetap misalkan ini X1, Y1, ini X2, Y2 ya. Nah, sekarang Y kurang Y1 adalah 2 ya. Sama dengan Y2 kurang Y1, berarti 0 kurang 2. Yang berikut X2 kurang X1, 5 kurang 0. Ini ya. Nah, sekarang X kurang X1-nya, X1-nya 0. Nah, ini 2, 0 kurang 2 itu min 2, 5 kurang 0, 5 ya. Kemudian X kurang 0 adalah X. Tinggal dikalikan, min 2 kali X itu min 2X. Ini tetap 2 ya. Ini di bawahnya per 5. Nah, sekarang Y kurang 2 kita kalikan dengan 5 ya. Ini kalikan dengan 5, jadi di ruas kanan tinggal min 2X. Tinggal dikalikan Y kali 5, 5Y, min 2 kali 5 itu min 10. Ini min 2X ya. Sekarang tinggal disendirikan yang variabel di ruas kiri, yang tidak memiliki variabel ruas kanan. Jadi min 2X itu jadi positif 2X, ini plus 5Y ya. Jadi di sini tidak usah pakai lagi Y, langsung 5Y kurang 10 sama dengan min 2X. Jadi ini min 2 jadi positif 2X tambah 5Y min 10 pindah sebelah jadi plus 10 ya. Jadi ini persamaan yang kedua. Kalau tadi itu 4X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, ini 2X tambah 5Y sama dengan 10. Sekarang tinggal menentukan sistem pertidaksamaannya ya. Oke. Jadi yang pertama tadi didapat 4X tambah 3Y ya. Jadi di sini 4X tambah 3Y. Sini sebentar kita lihat, ditulis dulu 12 ya. Yang berikut tadi didapat 2X tambah 5Y ya. Sini 2X tambah 5Y. Nah, sekarang kita lihat tanda pertidaksamaannya. Nah, untuk 4X tambah 3Y ini arsirannya ke kiri. Berarti menggunakan tanda apa adik-adik? Ini kita karena ke kiri berarti kita menggunakan tanda kecil sama dengan ya. Kemudian karena ini di atas, kemudian yang ini arsirannya ke atas atau ke kanan, itu menggunakan tanda besar
sama dengan. Kemudian arsirannya ini kan tidak lebih ke kiri dan tidak lebih ke bawah ya. Nah, jadi sistem pertidaksamaannya ya, jadi sistem pertidaksamaan dari grafik tersebut adalah 4x tambah 3y. Nah, untuk persamaan garis ini karena daerah arsirannya ke kiri, berarti di sini menggunakan tanda kecil sama dengan ya. Kemudian untuk garis ini 2x tambah 5y sama dengan 10, itu arsirannya ke kanan, berarti tanda pertidaksamaannya itu besar sama dengan. Jadi kedua-duanya tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan karena garisnya adalah garis full ya. Nah, sekarang ini ditambah dengan x besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0 karena arsirannya tidak lebih ke kiri dan tidak lebih ke kiri dari sumbu y atau tidak negatif tidak negatif atau tidak kecil, x-nya tidak kecil 0, kemudian y-nya dia tidak negatif juga, maka sarannya adalah x besar 0, y besar sama dengan 0. Nah, jadi itu penjelasan dari kedua aktivitas ya. Nah, sekarang kalian tinggal kerjakan latihan 1 dan 2 ya. Jadi ini latihannya, ini ada 2 nomor, itu silahkan kalian kerjakan. Nah, untuk latihan ini Ibu akan jadikan sebagai tugas yang kedua untuk materi program linier ya. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui WA grup. Oke? Demikian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.